Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia bersama saya Irfan Rasyidin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan materi untuk kelas 9, yaitu bab kedua mengenai pidato persuasif. Nah, mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa berguna buat kita semua dalam proses pembelajaran yang pada kesempatan ini masih diberlakukan pembelajaran jarak jauh di rumah masing-masing. Oke, baik, sebelum kita mulai mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pidato persuasif. Ada dua kata, ada pidato, ada persuasif. Nah, yang jadi pertanyaan, pidato itu apa? Apa sih pidato? Pidato, jika kita berbicara pidato, atau ada beberapa tokoh menyebutnya sama dengan orasi. Orasi itu merupakan sebuah kegiatan berbicara untuk menyampaikan suatu hal, suatu informasi di depan umum, di hadapan orang banyak. Jadi tidak bisa pidato hanya sendiri, untuk sendiri tidak, tapi penyampaiannya untuk orang lain. Baik itu nanti disampaikan dengan media elektronik ataupun disampaikan secara langsung kepada orang-orang yang ada di sana. Jadi sekali lagi bahwa pidato itu penyampaian, kegiatan penyampaian suatu hal kepada orang lain, orang banyak tentunya. Nah, biasanya dalam berpidato itu ada hal-hal yang disampaikan, kelihatannya bisa berupa pendapat atau juga bisa berupa gagasan, informasi ataupun pesan-pesan tertentu. Jadi kalau kita berpidato pasti akan menyampaikan pendapat kita, bisa menyampaikan pendapat kita, bisa menyampaikan pendapat kita, ide atau gagasan kita, pemikiran kita, atau menyampaikan informasi, suatu informasi, atau juga bisa menyampaikan pesan-pesan tertentu. Jadi kalau dalam berpidato kita tinggal memilih mau yang mana yang kita gunakan nih, mau apa yang kita sampaikan nih, dan sebagainya. Nah, sekarang persuasif. Apa itu persuasif? Persuasif itu ajakan, atau bisa disebut juga sebuah bujukan, membujuk seseorang. Berarti ada, kalau pidato persuasif adalah pidato yang tujuan utamanya adalah mengajak atau membujuk seseorang, atau mengajak atau membujuk pendengar dengan penyampaian pendapat kita, gagasan kita, dan disertai dengan alasan yang jelas. Agar pendengar percaya, harus ada fakta-faktanya, masuk akal, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Sekali lagi, berarti kalau kegiatan pidato persuasif adalah kegiatan menyampaikan gagasan, pendapat kepada halayak ramai dengan tujuan untuk membujuk atau mengajak seseorang sehingga dia mau mengikuti apa yang kita sampaikan, apa yang kita beritahukan, apa yang kita informasikan. Nah, pidato persuasif juga masuknya pada eksposisi. Artinya apa? Dia digunakan sebagai peyakin atau meyakinkan pembaca untuk mengikuti apa yang kita sampaikan. Paham ya? Nah, untuk menyampaikan pidatonya tersebut ada beberapa syarat yang harus dilakukan oleh orator atau orang yang berpidato. Nah, yang pertama adalah vokal yang jelas, vokal jelas dan lantang. Jadi jangan sampai kita berpidato tapi yang kita sampaikan tidak mampu dipahami dengan baik karena yang kita sampaikan tidak jelas. Misalnya ada seseorang yang berpidato seperti, mohon maaf, mungkin yang mati kita ini kita ya sudah. Nah, itu tidak jelas, vokalnya tidak jelas dan tidak lantang. Adapun jelas tapi tidak lantang,
itu pun juga salah. Mohon maaf, bukan salah, tapi kurang tepat digunakan. Kenapa? Karena informasi yang disampaikan pada akhirnya tidak mampu diserap dengan baik. Apa tujuan kita dan lain sebagainya. Paham ya? Yang kedua, harus menggunakan intonasi yang tepat, baik itu nadanya, temponya, atau jedanya. Sekali lagi, intonasinya harus tepat, nadanya, temponya, juga jedanya. Misalnya, kalau kita mau bertanya kabar seseorang, misalnya untuk bertanya kabar, hey, apa kabar gitu, itu tepat nadanya, intonasinya tepat. Tapi kalau hai apa kabar, datar-datar saja, atau hey apa kabar, apa maksudnya? Jadi intonasi juga mampu memengaruhi makna kata yang kita sampaikan. Jangan sampai salah pemaknaan. Makanya intonasinya harus tepat, jedanya harus tepat, temponya juga harus tepat. Jangan terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Paham? Yang selanjutnya, kita harus mampu memainkan ekspresi, baik itu wajah, roman wajah, atau misalnya kontak mata. Kemudian ada gestur tubuh kita. Tapi jangan sampai terlalu sibuk dan lain sebagainya. Jangan sampai kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu juga tidak tepat. Atau misalnya kita roman wajahnya misalnya hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus semangat, kita harus mampu melawan semua kemalasan kita. Tapi ronanya tepat, kita harus semangat melawan semua. Nah itu kan ada perbedaan. Atau eye contact atau kontak mata. Jangan sampai kita berpidato Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita harus semangat. Oh tidak. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau hanya membaca teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini juga kita harus hati-hati. Kenapa? Karena dengan adanya ekspresi wajah, roman wajah kita, kemudian ada juga eye contact, kontak matanya gitu dengan benar, maka pendengar pun akan merasa terlibat dalam kegiatan itu. Mereka akan mampu memahami segala informasi dengan lebih baik lagi. Apalagi yang selanjutnya, nah setelah kita mampu berpidato, kita mampu menyampaikan pidato, maka ada hal lain yang harus kita perhatikan, yaitu dalam kegiatan berbicara kita harus mampu satu, menyusun dulu nih, menyusun naskahnya seperti apa sih, apa yang harus kita susun. Pertama lihat temanya apa nih, tema yang akan kita sampaikan apa. Setelah kita pahami temanya, cari informasinya. Agar apa? Agar kegiatan pidato kita lancar. Kita sudah punya tema, cari informasi, data dan faktanya kita cari betul-betul. Setelah dapat data fakta, kita memahami informasi, menyampaikannya dengan syarat-syarat tadi. Jangan sampai kita gagal paham, atau mohon maaf, pendengar gagal paham pada apa yang kita sampaikan. Itu udah lebih dan persiapkan fisik dan mentalnya. Kenapa? Karena dengan persiapan yang matang, maka pidato pun akan mampu terlaksana dengan baik. Menyampaikan pidato pun akan terlaksana dengan baik. Materinya kuasai terlebih dahulu. Materi kuasai, kemudian sampaikan dengan penuh kepercayaan diri. Ya, percaya diri. Percaya diri akan hadir kalau memang kita memahami, menguasai materi yang akan kita sampaikan. Maka cari informasi dan datanya terlebih dahulu. Bisa dipahami? Nice. Lanjut ya. Nah, ada juga kegiatan pada kegiatan pembelajaran ini kita dituntut untuk mampu menyimpulkan isi teks pidato persuasif. Isi teks pidatonya tentang apa? Nah, pertama, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mendengarkan dulu atau menyimak isi pidato dari YouTube kah, mohon maaf, dari televisi kah, atau mendengarkan secara langsung. Karena ternyata pidato itu bisa berbentuk banyak cara, banyak hal. Contoh ada di pidato keagamaan, khutbah misalnya, khutbah Jumat kalau bagi laki-laki ya. Kemudian ada pidato sambutan RT RW misalnya dalam kegiatan 17-an dan lain sebagainya. Itu juga bisa masuk pada pidato, menyampaikan informasi, menyampaikan gagasan dan sebagainya.
sebagainya. Tapi karena ini persuasif, maka dipilih dong, dicari dong contoh video pidato persuasif misalnya. Karena kita sekarang sedang tidak ada kegiatan pembelajaran, ya mau tidak mau harus mencari terlebih dahulu di internet misalnya. Karena kalau di pembelajaran kan kita bisa bertemu di upacara Senin misalnya, pembina upacara menyampaikan pesan-pesannya, itu juga bisa masuk pada pidato. Setelah kita mendengarkan, menyimak atau mencari pidatonya, lalu kira-kira tentukan nih apa sih topiknya, temanya tentang apa nih pidato. Dengarkan, simak, simpulkan temanya tentang apa nih, tuliskan sama kalian. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, langkah ketiga itu kalian mencatat butir-butir penting atau hal-hal yang menurut kalian penting dari isi pidato tersebut. Kita harus apa yang harus kita lakukan, solusinya bagaimana, caranya bagaimana, itu kita tuliskan di sana. Dampaknya apa misalnya, kalau kita tidak melakukan itu, apa dampaknya dan lain sebagainya. Paham ya? Dengarkan, temanya apa, tuliskan hal itu, dan terakhir baru menyimpulkan gagasan, pendapat atau pesan-pesan yang disampaikan oleh orator yang melakukan pidato tersebut. Tentang apa sih? Apa yang ingin disampaikan oleh orang yang berpidato tersebut atau orator tersebut? Ya. Nah, lalu karena ini pidato persuasif, maka bagaimana sih cara untuk memersuasi atau mengajak orang? Ada 3 hal penting yang harus kalian perhatikan. Pertama, ada etika. Gunakan pendekatan etika. Cara kita berbicara, kemudian cara kita mengambil hati pendengar, itu harus kita perhatikan. Jangan sampai orang sudah melihat kita itu tidak enak, tidak nyaman. Cara kita berjalan, kita menyapa, senyum, sapa, salam, gunakan. Itu ada etika untuk mengambil hati pendengar agar mereka mau mendengarkan pidato yang kita sampaikan. Paham? Yang keduanya ada emosi. Ini harus sampai pada hati. Emosi itu dari hati ke hati. Maksudnya kita harus mampu, penyampaian kita harus menggugah perasaan pendengar. Jangan sampai kita emosi tersulut, emosinya memuncak. Emosi di sini maksudnya bisa sampai apa yang kita sampaikan sampai menggugah. Oh iya, ternyata harus seperti itu. Misalnya narkoba itu berbahaya. Saudara-saudara, kita sudah melihat itu adalah salah satu bagian dari cara penyampaian dari hati kita ke hati para pendengar agar tergugah emosinya. Paham? Yang terakhir, yang ketiga, kita menggunakan logika atau masuk akal, dibuat masuk akal. Makanya harus ada data dulu, cari dulu datanya biar masuk akal, tidak ngawang-ngawang, tidak membuat pendengar itu bingung ini maksudnya apa. Tapi cari dulu data-data, fakta, biar yang kita sampaikan, apa yang kita sampaikan itu masuk akal. Paham ya? Nah, setelah kita memahami semua itu, kalian akan mencoba, kita akan belajar cara membuat teks pidatonya. Membuat teks pidato pasti harus tahu dulu, seperti biasa, strukturnya seperti apa nih. Nah, di dalam struktur teks pidato persuasif ada 3 struktur penting. Yang pertama ada yang disebut dengan pernyataan posisi. Maksudnya posisi kita itu seperti apa nih? Apakah kita akan sebagai pengajak atau pelarang misalnya? Mau yang mengajak atau mau yang melarang? Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu jadi abu-abu. Ini mengajak atau melarang dan lain sebagainya. Sampaikan posisi kita ada di mana. Atau ini disebut juga pembuka. Misalnya kita harus menjauhi narkoba. Nanti kita dalam keadaan posisi kontra terhadap pemakaian atau penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, bagian tahapan argumentasi, tahapan argumen. Kita menyampaikan argumen kita, pendapat kita, disertai alasan yang jelas. Itu ada alasan. Dan terakhir ada yang ketiga, penguatan atau disebut juga bagian penguatan pernyataan posisi. Ini penting. Bahwasanya kita di awal sudah menyatakan bahwa narkoba harus dijauhi, maka jelaskan lebih kuat lagi. Demikian betapa berbahayanya narkoba dalam menghancurkan generasi muda.
Untuk itu kita harus stop narkoba, jauhi narkoba. Nah, itu ada penguat. Jadi pernyataan posisi, kemudian sampaikan argumennya, kuatkan lagi sehingga orang yakin, oh iya betul, saya harus menjauhi narkoba. Jangan sampai kita terpengaruh pada penyalahgunaan narkoba. Nauzubillah min dzalik. Bahaya itu para diri. Kita harus mampu untuk menyampaikan itu kepada halayak pendengar kita. Ya. Itu dulu untuk kesempatan kali ini. Nanti kita akan sampaikan banyak hal lagi. Kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia bersama saya Irfan Rasyidin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kali ini bisa sedikit menambah khazanah informasi atau pengetahuan yang bisa kita gunakan dalam rangka memperbaiki kualitas diri. I think it's enough for today. Saya cukupkan untuk ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.